Baiklah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Bu Yernisa selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pemanfaatan limbah agroindustri, di mana di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan hasil jawaban saya mengenai tugas ujian dari Bu Yernisa, yang dimana eh, soal pertama itu jelaskan eh, apa yang termasuk limbah agroindustri, lengkap dengan contoh yang pertama itu limbah agroindustri adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik berupa limbah padat, cair, maupun gas yang sudah tidak dimanfaatkan secara langsung. Untuk contohnya itu pada limbah padat itu ada ampas tebu, itu biasanya eh, terdapat di industri gula. Selanjutnya itu ada kulit kopi, itu biasanya di industri pengolahan kopi, kulit kakao di industri kakao, dan cangkang telur biasa di industri pangan. Untuk limbah cairnya itu seperti limbah cair tahu dan tempe dan limbah cair pabrik kelapa sawit. Untuk limbah gasnya itu ada gas metana dari limbah cair sawit dan asap hasil pembakaran biomasa. Selanjutnya itu ada soal kedua, di mana soal tersebut bersoal tentang kenapa perlu memanfaatkan limbah agroindustri. Jadi jawaban dari saya, pemanfaatan limbah agroindustri perlu dilakukan karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain itu, limbah agroindustri sebenarnya masih memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan kembali. Langsung saja ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 itu jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pemanfaatan suatu limbah agroindustri dan langsung lengkap tahapnya dengan contoh. Jadi untuk langkah-langkahnya itu pemanfaatan limbah agroindustri dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan agar limbah yang semula tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan aman bagi lingkungan. Contohnya itu limbah cair tahu menjadi eh, biogas dan pupuk. Untuk langkah yang pertama itu ada identifikasi limbah, di mana menentukan jenis limbah, jumlah, dan karakteristik karakteristik limbah padat atau cair, kandungan organik, tingkat bahaya. Contohnya limbah cair tahu mengandung bahan organik tinggi yang berpotensi menghasilkan biogas. Selanjutnya itu di tahap pengumpulan dan pemilihan limbah. Nah, pemilihan limbah dikumpulkan dan dipisahkan dari bahan pengotor atau limbah lain. Contohnya limbah cair tahu ditampung terpisah dari sampah padat. Dan tahap selanjutnya itu ada pengelolaan awal perlakuan, di mana perlakuan fisik atau mekanik untuk mempermudah proses lanjutan. Contohnya penyaringan limbah cair tahu untuk menghilangkan ampas kedelai. Selanjutnya itu ada proses pemanfaatan utama, di mana limbah diolah menjadi biogas kimia, fisik. Contohnya limbah cair tahu difermentasi secara anaerob atau biogas. Selanjutnya itu ada pengujian evaluasi,
Evaluasi hasil itu menguji kandungan gas metana, dan yang terakhir itu pemanfaatan atau pemasaran produk. Selanjutnya soal nomor 4, di mana soal tersebut jelaskan kendala dalam eh, pengolahan limbah industri lengkap dengan contohnya. Jadi, pengolahan limbah agroindustri sering menghadapi berbagai kendala baik dari aspek teknis, ekonomi, sosial maupun regulasi. Kendala-kendala ini menyebabkan limbah belum dikelola secara optimal dan masih berpotensi mencemari lingkungan. Contohnya itu biaya pengolahan yang tinggi, di mana pengolahan limbah membutuhkan investasi alat, teknologi, dan biaya operasional yang besar. Contohnya pembangunan IPAL pada pabrik, kelapa sawit memerlukan biaya tinggi sehingga sulit diterapkan oleh industri kecil. Dan selanjutnya itu keterbatasan teknologi dan fasilitas. Tidak semua industri memiliki teknologi yang sesuai untuk mengelola limbah. Contohnya, industri tahu skala rumah tangga belum memiliki reaktor biogas untuk mengelola limbah cair. Selanjutnya ada kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM). Ya, pelaku usaha belum memahami teknik eh, pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang benar. Contohnya limbah kulit kopi dibuang begitu saja karena petani tidak mengetahui cara mengolahnya. Selanjutnya itu kesulitan dalam pemasaran produk hasil limbah. Karena produk hasil olahan limbah sering kurang diminati atau belum dikenal di pasar. Contohnya pupuk organik dari limbah agroindustri kalah bersaing dengan pupuk kimia. Selanjutnya itu ada pengawasan dan penegakan regulasi yang lemah. Aturan pengelolaan limbah belum diterapkan secara tegas. Contohnya limbah cair industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan karena kurangnya pengawasan. Dan yang keenam itu ketersediaan limbah yang tidak stabil. Jumlah limbah tergantung musim dan produksi. Contohnya itu limbah kulit buah meningkat saat musim panen dan menurun di luar musim. Berikut tadi penjabaran atas jawaban saya mengenai tugas dari Ibu. Eh, Jika ada kurang dalam penyampaian saya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.